Perusahaan pertambangan kembali PHK 80 karyawan di Tapin. Warga Karanganyar, Banjarbaru digegerkan penemuan jasad bayi di samping kos-kosan. Program bedah rumah tidak layak huni harus tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua. Kalimantan Selatan hari ini hadir menjumpai Anda di akhir pekan edisi Sabtu 16 Mei 2026. Selain 3 berita utama tadi, serangkaian informasi menarik juga akan kami hadirkan selama kurang lebih 60 menit ke depan. Bersama saya Nita Aprilia, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Kita awal informasi pertama hari ini, Saudara. Perusahaan pertambangan di Kabupaten Tapin kembali melakukan efisiensi dengan merumahkan karyawannya. Pada bulan April 2026 ada 80 karyawan yang dilakukan pemutusan hubungan kerja. Berkurangnya kuota produksi industri batubara saat ini membuat beberapa perusahaan di Kabupaten Tapin terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya. Pada bulan April 2026, ada satu perusahaan pertambangan di Tapin yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sebanyak 80 orang. Hal ini membuat setiap bulannya selalu ada pihak perusahaan yang merumahkan karyawannya karena efisiensi. Saat ini sudah ada 241 karyawan yang terdampak PHK di Kabupaten Tapin sepanjang bulan Januari hingga April 2026. Kabid Hubungan Industri Dinas Tenaga Kerja Tapin, Parianto mengatakan, bulan April lalu ada 80 karyawan yang dirumahkan karena efisiensi pihak perusahaan dan pada bulan Mei masih menunggu informasi. Terjadi lagi PHK sebanyak 80 orang dengan jabatan staf. Kemarin memang pelaksanaan efisiensi karena memang dari perusahaan dengan kondisi sekarang yang masih belum ada membaik, jadi dilakukan langkah terakhir lah untuk di PHK pekerjanya. Dari data yang sudah kami dapatkan, kami rekap dari sampai bulan April ada sekitar 281 orang data yang ter-PHK. Ada dengar informasi dari mungkin dari rekan-rekan di instansi lain, cuma kan kita belum bisa memastikan apakah betul atau tidaknya, jadi kita tunggu saja lah terkait dengan informasi yang validnya dari perusahaan. Dapatkan memang rata-rata kebanyakan dari Tapin. Pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin sendiri akan memastikan bahwa semua hak karyawan dapat tersalurkan dengan baik. Saudara, informasi kami lanjutkan kembali. Sebuah gundukan tanah misterius di samping kos-kosan di Jalan Karanganyar 3 Loktabat Utara menggegerkan warga setempat. Gundukan tanah tersebut ternyata berisi bungkusan plastik hitam yang di dalamnya diduga kuat merupakan jasad bayi yang sengaja dikubur. Warga Jalan Karanganyar 3, Kelurahan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru digegerkan dengan temuan gundukan tanah misterius tepat di samping kos-kosan 4 pintu. Penemuan ini pertama kali diketahui oleh pemilik kos bernama Romi pada Sabtu siang sekitar pukul 11 WITA. Kejadian bermula saat Romi sedang membersihkan sampah di samping rumahnya.
Ia kemudian menaruh curiga pada sebuah gundukan tanah yang tampak masih baru dan acak-acakan. Karena penasaran, Romi kemudian mencoba mengeruk gundukan tanah. Dirinya terkejut saat menemukan sebuah kantong plastik hitam yang setelah diperiksa lebih dekat memperlihatkan bentuk yang menyerupai tangan manusia. Temuan ini pun langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Pas ngambil botol penyok tuh lihat tumpukan tanah tuh kayak baru gitu nah. Sedangkan saya kan yang punya ini kan nggak pernah ngapa-ngapain tanah tuh kan istilahnya tuh. Saya tanya sama istri saya bilang kan adakah anak-anaknya main ke sana, soalnya tanah tuh kayak bekas di abrak-abrik gitu nah. Istilahnya tanah tuh istilahnya bilang istri saya kan nggak ada istilahnya. Terus saya kerok kan istilahnya kelihatan kayak kantong kresek hitam gitu nah. Kantong kresek hitam itu saya tambah saya kerok lagi, tambah besar ke kresek itu. Nah kebetulan pas saya congkel, tapi bentuknya tuh saya mikir pertama tuh kucing. Nah saya kerok gitu kayak agar-agar gitu lah Pak istilahnya. Pas saya angkat sama sekali kan kelihatan bentuk kayak tangan gitu nah. Cuma saya kan nggak berani langsung istilahnya buka atau apa. Sementara Kasat Reskrim Polres Banjarbaru AKP Ari Handoyo mengatakan pihaknya menerima laporan warga dari 110 saat mendatangi ke TKP kemudian dilakukan pengecekan memang benar ditemukan jasad bayi berjenis kelamin perempuan yang dikubur di tanah dan dibungkus kantong plastik warna hitam. Tadi kami dapat laporan masyarakat dari aplikasi 110 Polres Banjarbaru telah ditemukan di dalam bungkus plastik hitam yang katanya sesosok bayi. Makanya tadi tim kami ke sini bersama tim Inafis setelah dibuka memang ditemukan bayi yang sudah meninggal. Tadi dicek alat kelaminnya perempuan. Sementara itu dulu ini kami segera bergerak cepat untuk menyelidiki bayi siapa ini atau siapa pelakunya. Saat ini pihak Satreskrim Polres Banjarbaru terus melakukan upaya penyelidikan terhadap temuan jasad bayi perempuan dengan memintai keterangan sejumlah warga dan mencari barang bukti sekitar TKP. Sementara saat ini jasad bayi masih diamankan kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Pasca musibah kebakaran yang menghanguskan sebuah bangunan dan sejumlah sepeda motor, Polsek Liang Anggang salurkan bantuan sosial dan pendampingan langsung dengan harapan bisa memberikan ketenangan bagi warga yang terdampak. Aksi nyata peduli sesama ditunjukkan Polsek Liang Anggang kepada korban kebakaran di Jalan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru dengan sejumlah bantuan sosial kepada korban kebakaran. Selain menyalurkan bantuan untuk meringankan beban korban, petugas bersama tim Inafis juga telah melakukan olah TKP lanjutan guna memastikan penyebab pasti kebakaran. Kapolsek Liang Anggang Kompol Heru Setiawan mengatakan, penyaluran bantuan sosial ini dilakukan sebagai wujud dukungan moral agar para korban tidak merasa sendirian dalam menghadapi musibah. Hari ini kami bersama Kadis Dimas bersama anggota Polsek Liang Anggang memberikan sedikit bantuan kepada korban kebakaran dengan harapan sedikit memberikan ketenangan bahwa beliau tidak sendiri, masih ada kita kepolisian, masih ada masyarakat yang bisa membantu. Sementara salah seorang korban Muhammad Muriansyah mengatakan merasa terbantu dengan bantuan ini. Saat itu bangunan dalam kondisi kosong, tidak ada aktivitas apapun di dalam rumah. Dengan adanya bantuan dari Bapak Kapolsek, kami sangat berterima kasih. Insya Allah bisa membantu sedikit daripada kejadian musibah pada malam tadi. Selain memberikan bantuan, tim Inafis juga telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah TKP lanjutan. Dari hasil pemeriksaan sementara, korsleting listrik diduga kuat menjadi penyebab utama karena tidak ditemukan adanya aktivitas memasak di dalam bangunan saat kejadian. Oh iya, bujur kendaraan, Bang. Saudara, pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat infrastruktur dan pelayanan publik. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Dari Kota Banjarbaru, Saudara, pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat infrastruktur dan pelayanan publik. Wali Kota Banjarbaru, Ernalisa Halabi, menginstruksikan seluruh camat dan juga lurah untuk menjadi garda terdepan dalam merespon aduan kondisi jalan. Langkah strategis diambil pemerintah Kota Banjarbaru guna mempercepat penanganan infrastruktur jalan. Wali Kota Banjarbaru Ernalisa Halabi menegaskan, camat dan lurah memiliki posisi krusial sebagai jembatan informasi langsung antara warga dan pemerintah daerah. Aparatur wilayah diminta aktif mendata dan memfasilitasi aduan yang masuk, baik dari laporan langsung maupun riuh aspirasi warga di media sosial. Wali Kota Banjarbaru Ernalisa Halabi meminta agar camat dan lurah aktif membantu memfasilitasi aduan masyarakat terkait kondisi jalan. Karena Ibu kan dari awal meminta kepada camat lurah agar bisa apa-apa yang menjadi keluhan aspirasi masyarakat di wilayah masing-masing supaya cepat responsif untuk melaporkan ke pemerintah Kota Banjarbaru, tentunya ke Ibu. Pemerintah kota ingin memastikan setiap aspirasi warga dapat tersampaikan dengan baik dan ditangani sesuai mekanisme serta skala prioritas pembangunan daerah. Warga Banjarbaru diminta aktif melaporkan kondisi jalan yang rusak ke pihak camat maupun lurah untuk ditindaklanjuti. Sekedar diketahui saat ini, pemeliharaan rutin dengan metode patching atau tambal sulam menggunakan aspal panas terus dikebut di sejumlah titik di Kota Banjarbaru. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah kampanyekan gerakan memasyarakatkan konsumsi ikan. Pemerintah daerah setempat dorong forum peningkatan konsumsi ikan berinovasi membuat produk hasil olahan ikan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar forum peningkatan konsumsi ikan di wisata Manggasang. Ketua TPPKK Hulu Sungai Tengah, Deni Era Yulianti mengatakan, Forikan sangat berperan penting sebagai motor penggerak untuk memasyarakatkan konsumsi ikan di tengah masyarakat. Ia menyebut ikan merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat dibutuhkan untuk mencegah stunting serta menjaga kesehatan ibu hamil. Ia mendorong Forikan dan kader PKK berinovasi melalui kreativitas olahan ikan agar anak-anak dan kaum ibu lebih gemar mengkonsumsi ikan lokal. Dengan gerakan nyata dari tingkat dasawisma demi mewujudkan masyarakat Hulu Sungai Tengah yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Muhammad Afni Hidayat berharap dengan kolaborasi TPPKK dari tingkat desa dapat mensukseskan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konsumsi ikan ini di masyarakat sebagai langkah menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, Bupati Hulu Sungai Utara Sahrujani melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta guna menjemput program dan bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam kunjungan ini, Bupati Hulu Sungai Utara didampingi jajaran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Suwandi, bersama Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pertemuan ini membahas berbagai dukungan untuk sektor pertanian, mulai dari sarana dan prasarana pertanian, bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan, peningkatan produksi pangan, hingga penguatan ketahanan pangan masyarakat. Bupati Hulu Sungai Utara Sahrujani berharap bantuan Alsintan dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan guna meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Hulu Sungai Utara. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga optimis dukungan program dari pemerintah pusat dapat mempercepat kemajuan sektor pertanian serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, diharapkan pembangunan sektor pertanian di Hulu Sungai Utara dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya para petani.
Program bedah rumah tidak layak huni di Tapin terus dilakukan. Setiap tahunnya ada 1.000 rumah yang diperbaiki oleh pemerintah daerah. Bupati Tapin Yamani pun meminta kepada kepala desa se-Kabupaten Tapin agar dapat mendata warga yang belum memiliki rumah layak. Viral selalu menjadi jalan pintas warga agar semua permasalahan dapat segera tertangani. Untuk itu, sebelum kejadian viral terjadi di Kabupaten Tapin, khususnya terkait rumah tidak layak huni, Bupati Tapin Yamani meminta kepada para kepala desa se-Kabupaten Tapin agar dapat mendata secara jujur dan adil warganya yang belum memiliki rumah yang layak. Ini dikarenakan banyaknya informasi masuk bahwa ada beberapa rumah yang seharusnya mendapatkan bantuan bedah rumah, malah tidak menerima. Bahkan, dalam beberapa kesempatan Bupati Tapin Yamani langsung melakukan pendataan kepada warga. Bupati Tapin Yamani mengatakan kepada kepala desa agar dapat selalu berkoordinasi dengan kecamatan untuk program-program bedah rumah dan bantuan lainnya. Ya. Camat kita suruh kumpulkan kepala desa untuk mendata warga-warga masyarakat kita yang mungkin tidak memiliki rumah yang tidak layak huni. Nah, segera diajukan. Nah, kadangkala dalam artian kepala desa ini mungkin karena ada apa jadi sampai terlambat mengajukan. Yang sampai viral. Lebih baik kita dulu yang memviralkan. Ya pasti ada sanksi. Pemerintah Kabupaten Tapin di bawah kepemimpinan Bupati Tapin Yamani berkomitmen untuk menuntaskan rumah yang tidak layak huni selama dirinya menjabat. Saudara, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait perakiraan cuaca. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, kita ikuti perakiraan cuaca untuk esok Minggu 17 Mei 2026. Informasinya akan disampaikan perakirawan Niluh Made Anik Evaria dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinur Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya, Niluh Made Anik Evaria, perakirawan Stasiun Meteorologi Syamsuddinur Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari, terdapat sirkulasi siklonik di wilayah selatan Kalimantan yang membentuk pola belokan angin dan mendukung pertumbuhan awan konvektif di wilayah Kalimantan Selatan. Kondisi angin pada lapisan 3000 feet di wilayah Kalimantan Selatan dominan bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 10 knot. Selanjutnya, kondisi cuaca umum di esok hari di wilayah Kalimantan Selatan untuk angin dominan bertiup dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan antara 6 hingga 14 km per jam. Suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan nilai kelembaban berkisar antara 74 hingga 98%. Untuk perakiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Selatan, terdapat potensi terjadinya hujan di wilayah Kalimantan Selatan dengan potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang terjadi di wilayah Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala, dan Tapin. Sementara untuk wilayah lainnya di wilayah Kalimantan Selatan berpotensi terjadi hujan ringan. Pada siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan sedang yang dapat disertai oleh kilat atau petir dan angin kencang di seluruh wilayah di Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pada malam hari, kondisi cuaca secara umum diperkirakan berawan di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan, namun masih terdapat potensi terjadinya hujan ringan di wilayah Kota Baru serta Tanah Bumbu. Sementara itu, pada dini hari, kondisi cuaca secara umum diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang, di mana untuk esok hari tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Kota Baru, dan juga Tanah Bumbu diperkirakan berada dalam kategori sedang, sehingga perlu diwaspadai adanya potensi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter.
Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim saat memasuki musim peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau. Kondisi ini ditandai dengan adanya perubahan cuaca dari panas terik menjadi hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang secara tiba-tiba dalam durasi singkat. Waspada juga terhadap adanya potensi angin kencang, puting beliung, hujan es, serta mari menggalakkan gerakan memanen air hujan untuk mengantisipasi musim kemarau. Demikian update perakiran cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau dapat juga mengunjungi Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, verifikasi dan validasi lapangan calon sasaran pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah dilaksanakan. DPRD setempat berkomitmen mendukung penuh Sekolah Nasional Terintegrasi dengan mempersiapkan penganggaran. Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu calon sasaran pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi tahap 1 tahun 2026 yang sudah dilakukan verval oleh tim dari Kemendikdasman. Hasilnya pun cukup baik dengan skor 70, hanya saja diminta berkomitmen menambah luasan lahan dari 7 menjadi 20 hektar. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 1 DPRD Hulu Sungai Tengah, Yazid Fahmi, mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang proaktif mengambil peluang pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi. Pihaknya pun menyatakan dukungan penuh pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Bumi Murakata yang dinilai akan sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan di masa mendatang. Pihak DPRD juga berkomitmen akan membantu kebijakan penganggaran khususnya berkaitan dengan pengadaan lahan. Kami melihat kalau ini bisa dibangun, tidak hanya faktor bagaimana kita menyiapkan SDM ke depan untuk Kabupaten Nusa Tenggara, tapi tentu dengan adanya program yang ini puluhan miliar tentu, bahkan ratusan miliar, ada kemungkinan ini juga akan mendongkrak perekonomian di Kabupaten Nusa Tenggara. Jadi insya Allah tidak hanya fokus kepada pendidikan, sehingga kami akan sangat mendorong pemerintah daerah berani mengambil langkah untuk menyediakan lahan ini agar syarat yang menjadi ketentuan oleh penyelenggaranya bisa terpenuhi segera. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk mempersiapkan dengan baik berbagai syarat yang menjadi ketentuan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi. Adapun pengumuman penetapan Sekolah Nasional Terintegrasi direncanakan pada bulan Juni 2026 mendatang. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Sebagai upaya menghemat anggaran dalam pelaksanaan perpisahan sekolah, SMKN 1 Rantau gelar acara perpisahan difasilitasi pemerintah yang ada di Kabupaten Tapin. Menindaklanjuti surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan terkait perpisahan sekolah yang tidak perlu mewah, salah satu sekolah SMKN di Rantau gelar acara perpisahan di fasilitas milik pemerintah daerah. Dipilihnya fasilitas daerah ini karena selain hemat biaya, semua fasilitas juga sudah ada. Bahkan semua proses kegiatan dilakukan langsung oleh para siswa, sehingga para guru hanya menjadi tamu undangan saja. Bahkan untuk biaya pun terbilang masih cukup murah dan juga bisa dicicil. Kami di sini melaksanakan kegiatan pengukuran perpisahan. Kami laksanakan semua yang kami di sini diatur dengan siswa. Kami serahkan kepada siswa. Kami sebagai karyawan SMK 1 Rantau itu kami diundang, tapi semuanya dilaksanakan oleh siswa dengan persetujuan orang tua siswa. Berapa biayanya Pak untuk satu siswa? Biaya satu orang sekitar 300 Pak untuk kegiatan ini karena mencakup semua dari kebersihan, keamanan semuanya. Alhamdulillah kalau ini biaya yang lebih tinggi lagi kami adakan di ruang lingkup sekolah itu menyewa tenda, konsistem dan yang lain-lainnya. Apalagi kalau di sini kan kita cukup udah ada semua sarana yang dilengkapi oleh gedung pemerintah. Orang tua siswa Ubaidullah mengatakan biaya yang dikeluarkan untuk perpisahan kelas 12 ini sudah disesuaikan dengan ekonomi para orang tua siswa, bahkan dapat dicicil. Hanya difasilitasi untuk pengelolaannya segala di tempat ini semuanya serahkan kepada siswa, Pak. Siswa.
kita sesuaikan dengan ini kemampuan perekonomian orang tua siswa kan secara umum. Untuk siswi SMK rantau ini kelas menengah ke bawah gitu nah. Jadi kalau mewah kan biayanya ya lebih besar kan, kasihan juga misalkan membebani orang tuanya kan karena Walaupun dilakukan dengan biaya yang minim, pelaksanaan perpisahan ini tetap berlangsung dengan meriah. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Di pusat Kota Malang, Jawa Timur, ada pasar tradisional, Klojen namanya. Berbeda dari kebanyakan pasar tradisional pada umumnya, pasar Klojen bersih, jauh dari kekumuhan dan bahkan menjadi tempat wisata kuliner. Pertama kali mengunjungi pasar Klojen, benar-benar terkesan bersih, tidak ada kekumuhan dan jauh dari becek. Jauh dari kesan semrawut, apalagi dengan pajangan barang yang sampai memakan badan jalan, hingga cukup mengganggu para pengunjung pasar. Pasar ini menjadi tujuan untuk mencari kuliner khas Malang, tidak hanya untuk dibawa pulang, tapi juga makan dan minum di tempat karena suasananya yang cukup nyaman. Harga barang pun relatif murah dan terjangkau, bisa ditawar hingga mampu terbeli oleh kantong rakyat. Tak ada kesan kotor yang menimbulkan bau tak sedap, serta jauh dari sampah yang berhamburan di sana-sini. Inilah yang membuat transaksi menjadi semakin ramai antara pedagang dan pembeli, karena pasarnya yang bersih dan tertata apik. Dari pasar Klojen kita belajar bahwa pasar bukan hanya tempat transaksi, tapi juga tempat bersosialisasi dan bisa menjadi tempat wisata yang menarik bagi para wisatawan. Saudara, setelah ini kita akan ikuti informasi seputar olahraga. Alisa, silakan masuk. Iya, Pak. Permisi, Pak. Kemarin ada banyak yang ketinggalan. Oke, silakan masuk. Ada apa nih? Rame-rame nih? Nonton bola dong, Pak. Kan sekarang Piala Dunia ada di TVRI. Melaporkan langsung dari kediaman Pak Ruslim, sedang terjadi nobar Piala Dunia yang berlangsung sangat meriah. Untuk info nonton bareng dan jadwal pertandingan, bisa langsung scan QR Code di atas. Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, sebanyak 40 orang atlet Kabupaten Balangan dilepas untuk mengikuti ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi mengingatkan para atlet untuk tidak hanya mengejar kemenangan, namun lebih utama menjaga nama baik daerah dan juga menjunjung tinggi etika bertanding. Prosesi pelepasan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Balangan, Ahmad Fauzi. Acara ini turut dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Balangan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Balangan, serta para pejabat tinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan. Keempat cabang olahraga atau cabur yang dikirimkan wakilnya dalam kesempatan ini adalah sepak bola, bola voli, bola basket, dan sepak takraw. Dalam sambutannya, Wakil Bupati berpesan untuk terus menjaga nama baik daerah, menjaga kesehatan, mengikuti arahan pelatih, dan tidak membuat keributan. Usai acara pelepasan atlet, kepada media Wakil Bupati Balangan juga menyampaikan pesan kepada atlet yang bertanding. Lebih baik kalah terhormat dan bermartabat daripada menang namun menjadi bahan cemoohan. Bertandinglah dengan sportif, karena itulah harga diri sebagai masyarakat Balangan.
agar para atlet bermain dengan sportif, bermain dengan semangat tinggi, namun tidak melupakan sportifnya. Dengan semboyan tadi, menang yang terhormat, menang yang bermanfaat, jangan sampai menang yang tidak bermanfaat. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata juga menyampaikan pesan agar para atlet berusaha semaksimal mungkin agar masuk dalam peringkat 5 besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena memang di provinsi kan hanya 4 cabur yang dilombakan, cabur beregu. Ya paling mungkin kita 5 besar lah di antara 13 kabupaten kota lainnya. Itu harapan. Seluruh atlet dan pelatih tampak bersemangat dan berkomitmen untuk menjalankan amanah. Mereka berangkat membawa harapan besar untuk memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Balangan di ajang Popda. Sementara itu, dari Kabupaten Kota Baru yang menargetkan peringkat 5 besar di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Kota Baru melepas kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Kontingen terdiri dari 82 orang atlet, 18 orang pelatih dan ofisial, serta turut didampingi oleh tim kesehatan dan tim keamanan. Serangkaian persiapan telah dilakukan sebelum keberangkatan mulai dari seleksi teknis atlet, pemusatan latihan, pemeriksaan kesehatan, persiapan administrasi dan perlengkapan hingga pembinaan mental dan sportivitas atlet. Adapun cabang olahraga yang diikuti kontingen Kota Baru di Popda 2026 meliputi sepak takraw, bola basket, bola voli dan sepak bola. Saat prosesi pelepasan kontingen di Siring Laut, Wakil Bupati Kota Baru Syairi Muhlis mendorong para atlet untuk meningkatkan prestasi. Ia menargetkan di ajang Popda 2026 kontingen Kabupaten Kota Baru minimal masuk peringkat 5 besar. Ini dimana tahun sebelumnya kita dari 13 kabupaten kota masuk di 6 besar. Saya berharap tahun ini kita masuk di dalam lingkaran 5 besar, kalau bisa 3 besar. Mudah-mudahan. Saya yakin dengan potensi atlet yang kita berangkatkan dan juga sejarah panjang olahraga di Kabupaten Kota Baru, terutama di cabur takraw, saya yakin kita bisa merebut medali emas. Nah tentu sekali lagi saya berpesan kepada seluruh tim dan pelatih, ofisial juga untuk selalu memberikan semangat, motivasi kepada para atlet sehingga bisa dapat menampilkan permainan yang terbaik dan juga prestasi yang maksimal tentunya. Sementara itu, keikutsertaan di ajang Popda menjadi sarana untuk mengembangkan prestasi olahraga pelajar di Kabupaten Kota Baru, sekaligus evaluasi hasil pembinaan cabang olahraga guna menyiapkan atlet pelajar menuju jenjang yang lebih tinggi. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SD dan SMP tahun 2026. Kegiatan yang diikuti ratusan pelajar ini melombakan 5 cabang olahraga dan digelar selama 3 hari. Bertempat di lapangan pelajar, Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Gusti Rosyadi Elmi membuka kegiatan O2SN jenjang SD SMP tahun 2026. Event tahunan ini diikuti 231 pelajar, terdiri dari 94 siswa SD dan 137 siswa SMP. O2SN ini mengadakan 5 lomba, yaitu atletik, bulu tangkis, pencak silat, panjat tebing, dan renang. Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Gusti Rosyadi Elmi mengatakan, O2SN merupakan bagian dari pembinaan olahraga pelajar dan pembangunan sumber daya manusia unggul di Hulu Sungai Tengah. Ia menyebut, O2SN juga sebagai wahana untuk menumbuhkan semangat sportivitas, meningkatkan kesehatan jasmani, serta membentuk karakter anak-anak agar menjadi generasi yang tangguh, disiplin, dan berprestasi. Wakil Bupati
Gusti Rosyadi Elmi meminta kepada seluruh peserta O2SN agar bertanding secara sportif dan menjadikan setiap pertandingan sebagai pengalaman berharga untuk terus berkembang dan berprestasi. Pemerintah berharap melalui ajang O2SN ini, lahir atlet-atlet muda berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi hingga nasional. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, informasi kami lanjutkan kembali. Peringati Hari Menggambar Nasional tahun 2026, 17 pelukis muda asal Tapin melukis kawasan terbuka hijau. Para pelukis muda ini diminta menunjukkan kreasinya di dalam kanvas. Kawasan Siring Rantau Baru menjadi ruang ekspresi seni yang penuh warna. Saat 17 seniman muda asal Kabupaten Tapin mendatangi kawasan ini untuk melukis pemandangan ruang hijau di sana. Kegiatan ini menjadi ruang ekspresi bagi anak-anak dan remaja untuk menyalurkan bakat seni sekaligus mengenal lebih dekat lingkungan sekitar sebagai sumber inspirasi. Bahkan, dalam momen Hari Pendidikan Nasional ini, juga para seniman muda ini diminta menambahkan kreasi bertema pendidikan di dalam kanvasnya. Para peserta juga diberikan kebebasan berekspresi dalam melukis dengan pendekatan mengamati alam dan lingkungan sekitar sebagai objek inspirasi. Suasana kegiatan berlangsung terbuka dan kreatif, sehingga setiap peserta dapat menampilkan karakter dan imajinasi masing-masing dalam karya yang dihasilkan. Panitia Sutarji mengatakan, berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal dalam membangun ruang kreativitas yang berkelanjutan, sekaligus menjadi wadah pembinaan bagi generasi muda yang memiliki potensi di bidang menggambar dan melukis. Apa itu berdekatan juga dengan Hari Pendidikan Nasional. Jadi anak-anak yang mewarna dan menggambar tadi kita arahkan untuk mengeksplor tentang Hari Pendidikan Nasional. Nah, kalau yang melukis ini kita beri kebebasan, kita sekalian melatih anak-anak itu untuk merespon alam. Dengan adanya ruang seperti ini, diharapkan lahir lebih banyak talenta seni dari Kabupaten Tapin yang mampu berkembang dan berprestasi di tingkat yang lebih luas. Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional Pal 7, terdapat sebuah warung kecil yang tak pernah sepi dari pembeli. Meski sederhana, daya tariknya begitu kuat. Aroma harum yang menguar dari proses pemanggangan langsung menyapa siapa saja yang melintas. Di antara ramai suara dan langkah cepat, para pengunjung pasar tradisional Kertek Hanyar Kabupaten Banjar terselip sebuah cerita tentang rasa yang tak pernah pudar oleh waktu. Sebuah warung kecil berdiri sederhana di ujung pasar, namun selalu ramai didatangi pembeli. Bukan tanpa sebab, aroma harum yang menguar dari pemanggangan apam seakan menjadi penanda, mengundang siapa saja untuk mendekat. Disinilah kue tradisional yakni apam batil dilahirkan setiap harinya. Sebuah wadah khas Banjar yang tak hanya menawarkan rasa, namun juga menyimpan jejak sejarah dan syarat kenangan. Adonan dibuat dari tepung beras pilihan yang diolah sendiri. Berarti dari harga berapa? Cara tradisional yang masih dipertahankan. Silahkan. Proses pemanggangan dilakukan di atas dinding pecah, menghasilkan tekstur lembut dengan bagian bawah yang sedikit renyah, serta aroma khas yang tak tergantikan.
Setiap lembar apam batil yang terangkat dari pemanggangan seakan membawa banyak cerita bagi penikmatnya. Resep yang digunakan bukanlah resep baru, melainkan warisan turun-temurun dari sang nenek yang hingga kini dijaga keasliannya tanpa perubahan berarti. Dalam setiap gigitan, terasa perpaduan rasa manis, lembut, dan hangat yang mengingatkan pada masa lalu. Sebuah nostalgia yang tak mudah dilupakan. Berapa lama aja? 30 tahun. 30 tahun lebih. Di sini aja lah tempatnya atau pindah-pindah? Pindah-pindah. Pasarnya pindah ya. Apa aja nih yang pian jual, Cil? Tam, lupis, oleh, lumayan selada. Yang paling andalan pian bila berjualan di sini apa, Cil? Apa nih apamnya ini apa Cil ngarannya? Apamnya banyak, apam serapi iya, apam batil iya, apam dampak iya. Lebih dari 3 dekade, warung ini setia menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Tak hanya apam batil, beragam wadai khas Banjar lainnya juga turut meramaikan pilihan kue khas tradisional khas Banjar ini. Ada kokoleh dengan tekstur kenyalnya, putu mayang yang lembut, selada yang manis menyegarkan, hingga lupis dengan balutan kelapa parut yang gurih. Menariknya, semua kelezatan ini dapat dinikmati dengan harga yang sangat terjangkau. Tak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Hanya dengan sekitar Rp2.000, pembeli sudah bisa membawa pulang sepotong kenangan. Di tengah harga kebutuhan yang terus meningkat, kehadiran wadai tradisional ini menjadi oase yang menyenangkan. Rahasia kelezatan yang bertahan lama ini tak lepas dari pemilihan bahan. Gula merah khas Barabai menjadi salah satu kunci utama, memberikan rasa manis yang dalam dan alami, dipadukan dengan tepung beras buatan sendiri. Setiap sajian tetap menjaga cita rasa asli yang otentik dan tak tergerus zaman. Kadang-kadang apa Acil yang paling Pian ketujuh di warung Acilnya nih Bu? Surabi sama yang putih tadi apa Cil? Putu mayang. Putu mayang. Apa dibanding tempat lain ya itu pasti ada khasnya yang molah dan pasti Bu balik lagi ke sini Bu? Oh, rasanya enak, lumayan lah, kayak main. Kalau harganya sendiri gimana Bu? Harganya murah aja. Setiap pagi, sejak pukul 7 warung ini sudah mulai beraktivitas. Asap tipis dari pemanggangan menari di udara, menjadi penanda dimulainya hari. Dan menjelang siang, satu persatu dagangan mulai habis, menyisakan kepuasan bagi para pembeli yang berhasil menikmatinya. Lebih dari sekedar tempat jualan, warung ini adalah ruang di mana tradisi dijaga, rasa dipertahankan, dan kenangan dititipkan. Di tengah derasnya arus modernisasi dan menjamurnya makanan kekinian, apam batil dan ragam wadai Banjar lainnya tetap selera lama dalam pilihan penikmatnya. Sebuah pengingat bahwa rasa tak selalu harus baru untuk dinikmati. Terkadang, justru dari yang sederhana dan lama, kita menemukan kehangatan yang paling nyata. Dan itu hadir dalam sepiring wadai Banjar semisal apam batil, kokoleh, dan putu mayang. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Masjid Agung Al-Karomah Martapura, Kabupaten Banjar, salah satu ikon religius sekaligus saksi sejarah perjuangan masyarakat Banjar. Masjid ini berdiri setelah peristiwa besar di masa penjajahan yang memicu keinginan warga membangun pusat ibadah dan dakwah yang lebih besar. Dan berikut jejak sejarah Masjid Agung Al-Karomah Martapura. Sejarah Masjid Agung Al-Karomah Martapura, Kabupaten Banjar tak lepas dari peristiwa kelam di masa penjajahan Belanda. Saat itu, Kampung Pasayangan dibakar oleh Belanda
yang turut menghancurkan Masjid Jami Pasayangan, masjid yang menjadi cikal bakal Masjid Al-Karomah. Gagasan pembangunan masjid baru diprakarsai oleh 3 ulama besar pada masanya, yaitu Tuan Guru Muhammad Natsir, Tuan Guru Muhammad Taher yang dikenal sebagai Datu Kaya, serta Tuan Guru Muhammad Apip atau Datu Landak. Pada 27 April 1863, didirikanlah masjid besar di kota Martapura yang diberi nama Al-Karomah. Masjid ini menjadi pusat dakwah dan tempat berkumpulnya masyarakat dalam berbagai kegiatan keagamaan. Masjid yang mampu menampung hingga 15.000 jamaah ini juga masih menyimpan sejumlah peninggalan bersejarah. Salah satunya 4 tiang utama dari kayu ulin yang konon dibawa langsung oleh Datu Landak dari wilayah Kalimantan Tengah secara manual. Tiang 4 ini adalah ketika awal berdirinya pada tahun 13 Hijriah dulu itu dibawa, diambil dipercahu oleh Datu Apip. Datu Apip lah pendiri Masjid Jami, dulu namanya Masjid Jami Martapura. Pendirinya Datu Apip. Alhamdulillah masyarakat yang kesini ya kalau dia melihat sini ada itibar. Dia mengibar bagaimana dulu orang membangun masjid ya dengan susah payah, dengan mencari, sehingga mereka adalah tabaruk daripada tiang ini yang mudah-mudahan ini ada sebuah upaya masyarakat kita untuk mereka itibar pada apa yang dilakukan orang dulu itu. Nah ini jadi ada semangat mujahadahnya untuk berupaya menciptakan diri agar tetap yang namanya sosial tetap harus dilakukan ya, di samping untuk pribadi sosial harus dilakukan. Setelah mengalami berbagai tahap renovasi, Masjid Raya Al-Karomah menjadi salah satu masjid termegah di Kalimantan Selatan. Kubahnya yang unik dengan warna-warni eksotik serta arsitektur yang menawan menjadikan masjid ini sebagai daya tarik sekaligus kebanggaan bagi warga Martapura. Saudara, resmi dibuka untuk umum pada tahun 2024, Museum Kayu Baimbai menyimpan 230 benda pusaka dan benda-benda bersejarah mengenai kota Banjarmasin. Rumah yang bertransformasi menjadi museum ini merupakan museum kota pertama di Banjarmasin. Berikut liputannya. Sebuah jangkar dan meriam antik terlihat terpajang di depan Museum Kayu Baimbai. Sebuah museum yang berisi bagian-bagian sejarah kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Dengan kurang lebih 230 koleksi benda pusaka, museum ini dibuka untuk umum setiap hari dari hari Senin hingga Minggu. Benda-benda pusaka yang masih dirawat dan dibersihkan berdasarkan kepercayaan tradisional ini sebagian besar berasal dari koleksi pribadi milik Haji Basiruddin, mantan pengawal Presiden Soekarno. Berdasarkan catatan ahli waris, koleksi miliknya yang mencapai 700 buah ini merupakan hasil wangsit dari nenek moyang kepada Haji Basiruddin untuk mengumpulkan senjata-senjata pusaka. Selain koleksi Haji Basiruddin, museum ini juga memiliki koleksi benda pusaka dari masyarakat umum dan salinan-salinan dokumen resmi dari masa kesultanan hingga kemerdekaan. Dulu museum ini kepemilikannya oleh kolektor benda pusaka yang bernama Bapak Basiruddin. Beliau memiliki benda pusaka sekitar 700 benda pusaka dan rumah beliau ini dibeli oleh Pemko untuk dijadikan museum. Kalau dari Museum Kayu Baimbai sendiri ada rencana perbaruan atau apa gitu nggak Pak? Iya, karena kita kan keterbatasan lahan, mungkin di tahun 2027 atau 2028 ada rencana penambahan lahan untuk bisa menambah koleksi nantinya. Kunjungan kerap kali dilakukan dari pihak sekolah di sekitar kota Banjarmasin. Dengan kunjungan rombongan jumlah besar,
perlu melakukan reservasi melalui akun Instagram resmi Museum Kayu Imbai. Tidak hanya disuguhi penjelasan mengenai koleksi dan sejarah kota Banjarmasin, pengunjung juga dapat menikmati pemutaran film-film sejarah singkat. Meskipun kunjungan ke Museum Kayu Imbai tidak dipungut biaya, museum yang juga dipenuhi dengan foto-foto kota Banjarmasin tempo dulu ini masih memiliki jumlah kunjungan yang kecil. Sebagai museum kota pertama di Banjarmasin, Museum Kayu Imbai rata-rata hanya mendapatkan 200 kunjungan setiap bulannya, dan pada bulan Ramadan khususnya mengalami penurunan. Sehingga saat ini, pihak Museum Kayu Imbai masih berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan dengan merencanakan peningkatan pelatihan sumber daya manusia dalam jangka pendek dan perencanaan perluasan dan permudahan akses dalam jangka panjang. Di sisi lain, Museum Kayu Imbai menjadi pilihan bagi wisatawan asing yang ingin menelisik sejarah Banjarmasin secara lebih dalam. Buku Banjarmasin Tempo Dulu karya Mansur yang tidak diperjualbelikan ini contohnya merupakan salah satu incaran para wisatawan. Sehingga nilai pariwisata dari Museum Kayu Imbai untuk memperkenalkan sejarah Banjarmasin masihlah penting untuk menjadi salah satu tujuan wisata di kota Banjarmasin. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Terus saksikan Kalimantan Selatan hari ini hanya di TVRI Kalimantan Selatan. TVRI, satu langkah untuk Piala Dunia. Saya Nita Aprilia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.